Harga pangan sejumlah emiten consumer goods yang mengandalkan bahan baku gandum merosot tajam dalam sepekan terakhir. Investor khawatir melambungnya harga gandum dunia di tengah konflik Rusia-Ukraina bisa menekan kinerja keuangan emiten tersebut. Sebut saja seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, PT Mayora Indah atau MYOR, dan PT Unilever Indonesia atau UNVR. Mengenai naiknya harga gandum, analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia menjelaskan bahwa kenaikan gandum, selain juga minyak, bisa membawa kerugian bagi Indonesia, khususnya emiten tersebut. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang sekitar 29% dari ekspor gandum global. Asal tahu saja, Indonesia sendiri merupakan negara dengan iklim tropis sehingga tidak mendukung untuk pertanian gandum. Karenanya untuk kebutuhan seperti roti, mie instan, hingga sumber pangan karbohidrat lain, Indonesia harus mengimpor gandum dari negara lain. Pada 2020 saja nilai impor gandum RI mencapai 2,6 miliar US dollar atau sekitar 40 triliun dengan total volume impor mencapai 10,2 juta ton. Menurut analis sektor konsumen BRI Dana Reksa, Sekuritas Natalia Sutanto, gandum memiliki kontribusi sebesar 16% dari HPP MYOR dan 15% dari HPP ICBP. Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Natalia, kenaikan sebesar 1% harga gandum akan menyebabkan laba bersih ICBP turun 0,9%. Dan untuk kasus MYOR, laba bersihnya bisa turun 1,2% di tahun 2022 ini. Namun yang perlu diingat, kata Natalia, analisis sensitivitas tersebut hanya mengamati dari sisi biaya tanpa memasukkan apapun dampak dari misalnya penyesuaian harga atau pengubahan ukuran produk yang mungkin membantu melindungi margin perusahaan. Sebagai informasi, menurut catatan, pada akhir 2021 beberapa perusahaan consumer goods sendiri telah menaikkan harga jual rata-rata atau average selling price. Di antaranya sebesar 5,8% MYOR, 3,4% ICBP, dan 5-6% PT Unilever Indonesia. Dalam riset yang bertajuk Higher Commodity Prices Pose a Threat tersebut, Natalia menjabarkan bahwa bukan hanya kenaikan harga gandum saja yang menjadi ancaman bagi kinerja keuangan emiten sektor konsumen, melainkan harga komoditas lain seperti minyak mentah, CPO, dan susu juga akan berdampak pada penurunan bottom line perusahaan. Nah, menurut kawan Skillab sendiri, apakah ini good time to buy saham consumer goods karena lagi dikoreksi? Do your own research. Tulis tanggapan kamu di kolom komentar ya. Salam cuan.